Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita bakalan coba bahas lagi HP iPhone jadul. Dan kenapa akhir-akhir ini aku sering bahas HP iPhone jadul? Karena nyatanya walaupun udah jadul, HP iPhone itu masih banyak peminatnya. Untuk iPhone jadul yang akan kita bahas kali ini adalah iPhone 8 Plus. Dan kenapa aku bahas HP iPhone 8 Plus ini? Salah satu alasannya adalah karena setiap kali aku bikin konten mengenai iPhone 8 Plus ini, pasti banyak yang nonton dan banyak juga yang komen. Berarti itu menandakan iPhone 8 Plus ini masih banyak peminatnya. Mungkin ini wajar karena iPhone ini itu salah satu rekomendasi HP iPhone termurah di tahun ini. Di budget 2-4 jutaan saja. Salah satu alasannya kenapa iPhone 8 Plus ini murah, ya karena iPhone ini itu adalah iPhone jadul yang dirilis pada tahun 2017. Yang berarti kalau kita hitung sekarang usianya sudah menginjak di usia 6 tahunan guys. Untuk harga terupdate-nya setelah aku cek di toko oren memang harganya sudah terjun jauh di angka 2-4 jutaan. Padahal waktu awal perilisannya pada tahun 2017, iPhone ini itu mempunyai harga yang cukup mahal, sekitar 12 jutaan. Tapi untuk sekarang harganya sudah murah dan terjangkau banget untuk kalian beli. Nah, tapi guys, untuk pertanyaannya di harga segitu, apakah beneran iPhone 8 Plus ini masih worth it untuk dibeli, walaupun harganya udah murah? Karena takutnya performa atau kualitas kameranya sudah tidak lagi bisa dipakai di tahun ini. Karena mengingat seperti yang aku udah bilang tadi di awal bahwa iPhone 8 Plus ini adalah HP iPhone jadul. Jadi untuk kamu yang penasaran dengan iPhone 8 Plus ini mengenai kelayakannya untuk dibeli dan dipakai di tahun 2024 ini, simak terus videonya. Yang pertama mari kita coba bahas ke bagian desainnya. Untuk di bagian desain kalau menurutku pribadi masih terbilang cukup mewah. Apalagi bahan material yang digunakan cukup premium. iPhone 8 Plus ini sudah menggunakan bahan material kaca Gorilla Glass di bagian depan dan belakang. Sedangkan premnya sudah menggunakan bahan aluminium. Mungkin ini wajar karena iPhone 8 Plus ini dulunya adalah HP iPhone mahal. Jadi bahan material yang digunakan iPhone ini itu sudah pasti gak sembarangan. Tapi berbeda lagi untuk kamu yang mungkin sukanya desain iPhone yang kekinian. Yang sukanya iPhone yang sudah mempunyai layar berponi, bezel yang tipis dan kamera boba. iPhone 8 Plus ini sudah pasti gak bakal kalian lirik sama sekali. Karena tidak ada yang menarik. Karena iPhone 8 Plus ini masih mempunyai bezel yang tebal dan masih menggunakan tombol Touch ID atau tombol home button. Tapi kalau menurutku pribadi kalau soal desain sih sesuai selera masing-masing saja ya guys. Kadang ada juga orang yang suka iPhone dengan desain yang jadul karena lebih menarik dan menjadikannya hanya untuk sebagai koleksi saja. Karena desain iPhone yang lawas kayak lebih ikonik. Terus yang selanjutnya kita ke bagian performance. Untuk bagian performa iPhone 8 Plus ini terbilang cukup kenceng kalau misalkan kebutuhan kalian hanya untuk aktivitas ringan seperti buka sosial media, scrolling TikTok dan aktivitas ringan lainnya. Karena kalau misalkan kebutuhan kalian buat aktivitas berat yang nge-push performa iPhone seperti buat editing video yang banyak menggunakan efek atau bermain game yang menghabiskan ruang penyimpanan, iPhone 8 Plus ini sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli. Jikalaupun dipakai buat aktivitas berat, biasanya bodinya jadi gampang panas. Dulu memang iPhone ini itu adalah iPhone terkencang pada masanya. Tapi karena mengingat aplikasi zaman sekarang sudah banyak yang berubah. Banyak sekali aplikasi yang membutuhkan penyimpanan ruang yang besar. Dan juga iPhone ini itu adalah iPhone jadul. Jadi secara performa iPhone ini itu sudah pasti menurun guys. Untuk dapur pacunya, iPhone 8 Plus ini dibekali dengan chipset A11 Bionic dengan RAM 3GB dan juga terdapat beberapa pilihan kapasitas penyimpanan memori internalnya. Ada yang 64GB dan 256GB. Oh iya guys, iPhone 8 Plus ini terakhir hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 16 saja. Karena biasanya pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS ke HP iPhone sebanyak 5 kali saja sejak awal iPhone tersebut diperkenalkan. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas ke bagian kameranya. Untuk di bagian kamera, iPhone 8 Plus ini sudah mempunyai kamera ganda. Kamera tersebut adalah kamera wide dan telefoto yang beresolusi 12 megapiksel dan sudah bisa merekam di resolusi 4K 60 fps.
Sedangkan untuk kamera depannya hanya mempunyai kamera beresolusi 7 megapiksel saja dan hanya mampu merekam di resolusi HD 1080. Untuk hasil pengambilan foto maupun video dengan menggunakan kamera dari iPhone 8 Plus ini menurutku terbilang cukup oke, gak jelek-jelek amat. Meskipun iPhone ini adalah iPhone jadul, karena untuk hasil foto maupun videonya masih cukup layak buat dipajang di media sosial. Karena hasilnya pun masih terlihat jernih dan natural. Warna yang ditampilkan pun gak berlebihan khas kamera iPhone. Dan yang paling aku suka untuk pengambilan videonya guys, yang terbilang cukup stabil buat dipakai di tahun ini. Cuman kekurangannya karena iPhone ini adalah HP iPhone jadul, jadi jangan harap iPhone ini sudah mempunyai kamera ultrawide dan mode malam. Karena kedua fitur tersebut hanya baru akan kalian dapatkan di iPhone 11 ke atas saja. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Dan yang terakhir mari kita coba bahas ke bagian baterainya. Untuk di bagian baterai iPhone 8 Plus ini hanya mempunyai ukuran baterai sebesar 2691 mAh. Terbilang cukup besar untuk HP iPhone. Tapi karena mengingat iPhone ini adalah HP iPhone jadul, jadi dipastikan kebanyakan iPhone 8 Plus ini adalah second, dan baterai health-nya sudah banyak yang menurun. Untuk pemakaian sehari-hari, iPhone 8 Plus ini masih terbilang cukup awet ya guys, kalau misalkan baterai health-nya masih di atas 80% lagi. Tapi kalau baterai health-nya udah di bawah 70%, biasanya cepat boros. Karena baterai health juga cukup berpengaruh kepada keawetan baterainya. Jadi untuk kalian kalau misalkan mau membeli HP iPhone 8 Plus di tahun ini, coba cek dulu ke bagian baterai health-nya. Dan kalau misalkan baterai health-nya masih 100%, jangan seneng dulu ya guys, karena dipastikan biasanya baterainya sudah pernah diganti. Dan juga saya saranin kalau misalkan kalian mau membeli HP iPhone 8 Plus di tahun ini harus lebih hati-hati, karena agak sedikit ranjau dengan banyaknya risiko yang ada. Takutnya di bagian beberapa part sudah banyak yang diganti. Dan belilah HP iPhone di tempat yang benar-benar terpercaya dan bisa bertanggung jawab kalau misalkan HP yang kita beli bermasalah. Dan kalau misalkan kalian punya budget lebih, mending belilah HP iPhone yang usianya lebih muda saja, minimal iPhone 11 ke atas, karena secara performa atau updatean iOS-nya masih bisa dipakai buat beberapa tahun ke depan. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu bantu supportnya ya guys, dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. See you on my next video.